Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5 dimanapun kalian berada. Jumpa lagi kita di kelas Pak San. Kali ini kita masih membahas tema 3 di kelas 5. Oke, mari kalian siswa kelas 5, kita buka sama-sama buku tema 3. Nah, ini buku tema 3, makanan sehat. Kali ini kita akan membahas subtema 1 pembelajaran yang keempat. Ya, itu ada di halaman 27. Mari sama-sama kita buka halaman 27. Ya, nah, ini halaman 27 pembelajaran yang keempat. Oke. Di sini seperti yang bisa kalian lihat ya, di buku masing-masing juga bisa dilihat ada percakapan ya. Nah, kamu diminta untuk mencermati percakapan tersebut. Ya, cermati percakapan Siti dan Lani. Baca percakapan mereka secara bergantian. Nah, kita lihat di sini Siti ya. Ternyata tidak hanya buah-buahan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Sayuran pun memiliki manfaat yang luar biasa loh. Kemudian disaut oleh Lani, aku lebih suka wortel dibandingkan dengan sayuran lainnya. Oh iya? Mengapa kamu lebih suka wortelan? Tentu saja aku lebih suka wortel, karena wortel mengandung vitamin A yang tinggi. Wortel itu sangat baik untuk mataku. Oh, iya juga ya, Lan. Aku jadi ingin lebih tahu tentang wortel dan petani wortel. Nah, ya ini sekedar pengantar saja ya untuk pembahasan kita berikut ini. Ya, di sini ada ayo berlatih. Kalian diminta membuat peta pikiran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari mana sayur kita dapatkan? Nah, biasanya kalian di rumah dapat sayur dari mana? Ya, beli dari tukang sayur, ya. Nah, atau misalnya di rumah kamu ada lahan yang cukup, nanam sendiri, ya juga nggak apa-apa. Ya, saya dapat sayurnya dari nanam sendiri. Nah, ya. Kemudian siapa yang nanam sayur? Nah, yang nanam sayur orang tua saya, ayah, ibu, papa di lahan yang saya punya, nggak apa-apa ya. Atau misalnya yang nanam sayur nggak tahu, saya udah belinya di warung. Nah, itu tergantung situasi masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah peranan petani bagi kehidupan kita? Tentunya bagi kita yang tidak bertani, maka petani ini sangat penting bagi kehidupan kita. Ya, misalnya seperti Bapak, seorang pegawai, seorang guru, tidak bertani. Kita kan butuh sayur, butuh makanan, ya, butuh beras. Nah, disinilah kemudian kita membutuhkan mereka. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara petani sayur memanfaatkan lingkungan hidup? Nah, petani sayur tadi berinteraksi dengan alam ya agar panennya bagus. Nah, interaksinya berarti harus bagus hubungan antara petani dengan lahannya tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya mungkin lahannya dipupuk ya sehingga kemudian tanamannya menjadi subur. Nah, tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Oke, nah di sini ada teks lagi yang harus kamu baca mengenai wortel
wortel, ya, mengenal wortel. Silahkan kalian baca di sini, ya. Ini ada hal-hal penting di sini yang bisa kamu ketahui, ya. Kamu baca sendiri ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang kemudian harus kamu tulis berdasarkan bacaan di atas. Nah, jadi berdasarkan bacaan di atas yang tadi, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Kamu identifikasikan, ya. Apa sih identifikasikan? Kamu jelaskan, ya. Kamu jelaskan sehingga kemudian jadi diketahui, gitu. Apa interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya? Nah, di sini kalian lihat ada petani. Nah, tadi ini gedenya Suwardana nih, Gede Suwardana namanya ya. Nah, dia menanam wortel di lahannya ya. Kemudian dipupuk. Nah, sehingga kemudian panennya bagus. Nah, itu contoh dari bagaimana interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Kemudian, adakah di situ interaksi manusia dengan lingkungan sosial? Jadi interaksi manusia dengan manusia, ya ada, ada, ya kan? Nah, kalau kamu baca dengan teliti, maka di sini nanti kamu akan lihat bahwa petani tadi dia akan menjual hasil taninya ke pengempul misalnya, ke distributor, ya, maka di situ akan ada interaksi dengan sesama manusia. Nah, itu disebut interaksi lingkungan sosial. Nah, sekarang intinya di sini, keberagaman yang dapat kamu temukan di dalam cerita yang disajikan itu. Keberagaman, ya. Ini pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Indonesia memang sukunya banyak, adat istiadatnya banyak, ya, agamanya juga berbeda, kebiasaannya berbeda, bahkan bahasanya juga mungkin berbeda, ya. Untung kita disatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Bahasanya udah disatukan sehingga kemudian dengan bahasa Indonesia kita tetap bisa berkomunikasi dengan berbeda suku misalnya. Nah, keberagaman ini harusnya tidak kita pertentangkan. Kenapa? Karena keberagaman ini memperkaya kita, ya. Walaupun berbeda-beda, tetap kita satu. Nah, di sini kamu diminta untuk membuat laporan, ya, laporan tentang keberagaman tersebut, ya. Di sini dijelaskan keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di lingkungan pasar. Ya, pasti ya, di pasar orang berkumpul dari berbagai kalangan, ya, usia juga beda, agama beda, adat istiadat beda, nah semuanya ngumpul di sana. Ya, kemudian karena memang di sini tempat bertemunya pedagang dan pembeli. Ya, pedagang butuh pembeli ya untuk bisa membeli dagangannya. Pembeli pun membutuhkan pedagang karena dia membutuhkan barang-barang yang dijual oleh pedagang itu. Oke. Nah, di sini dikatakan bahwa di pasar kemudian bisa berasal dari berbagai suku, agama, ya, kemudian juga tingkat sosial ekonomi, ya. Artinya di situ mungkin ada yang punya penghasilan banyak, ada yang punya penghasilan pas-pasan, ya, cukup saja. Nah, karena keberagaman yang banyak itu, yang berbeda-beda itu diperlukan toleransi, ya. Toleransi juga tenggang rasa sehingga tetap terjaga kerukunan. Nah, itu. Kalau toleransinya kurang, tenggang rasanya kurang, ada perselisihan sedikit, nanti yang terjadi justru hal-hal yang tidak
diinginkan. Oke. Nah, di sini ada iklan. Nah, kemudian kita bahas iklan di sini terkait pelajaran bahasa Indonesia. Ada 2 buah iklan. Ya, ini adalah iklan masyarakat yang ini iklan masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Ya, ada keberagaman adat istiadat di situ, keberagaman suku bangsa, dan bahkan juga keberagaman agama. Nih, ada satu iklan di sini, bisa kamu lihat baik-baik ya. Nah, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu. Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Nah, keren kan? Ya. Nah, ini kalian lihat ini gambar sapu nih. Ya, gambar sapu. Sapunya terdiri dari kumpulan-kumpulan lidi. Ya, kumpulan-kumpulan lidi. Kamu bayangkan, kalau misalnya satu lidi kamu patahin gampang. Ya. Satu lidi doang dipatahin gampang. Tapi kalau misalnya lidinya sudah bersatu menjadi sapu seperti sekarang ini, satu gulungan gitu, ya, dipatahin pasti susah banget. Nah, bersatu memang begitu, membuat kita menjadi kuat, ya. Mari bersatu untuk maju, ya. Nah, itu iklan yang pertama. Kemudian ini iklan yang kedua, ya. Kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan, ya. Jadi ini bahasa iklannya. Damai memang kalau kita mau menerima perbedaan, ya. Kalian lihat mereka berbeda, jenis kelamin berbeda, ya, agama berbeda, adat istiadat juga beda, suku juga beda, ya. Tapi karena menerima perbedaan, enjoy aja, nikmati aja. Oke, jadi ini. Nah, sekarang di bawahnya ada lagi ternyata rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Jadi, ya udah kita rayakan saja dengan kebersamaan. Nah, berikutnya ya, secara individu lakukan pengamatan terhadap kedua iklan media cetak di atas. Jadi, ada 2 iklan ini, kamu amati baik-baik ya. Nah, isilah format berikut ini dan berikan penjelasan pada kolom yang disediakan. Nah, di sini ada kolomnya, ada pertanyaannya. Kita lihat sama-sama. Ya. Apakah gambar sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh iklan? Nah, ini ya. Apakah gambar sesuai ya? Nah, sekarang kita lihat iklan yang pertama. Nah, gambarnya sesuai nggak dengan kalimat iklannya? Ya, sesuai ya, kan sebatang lidi menjadi kuat bila menjadi sapu. Ini ada gambar sapu di sini. Ya, kumpulan dari lidi. Nah, sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu. Nah, mari bersatu untuk maju. Jadi ini sesuai ya. Kemudian untuk gambar yang kedua ya, sesuai enggak ya pesannya dengan gambarnya. Di sini kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Rayakan perbedaan dengan kebersamaan. Lihat saling bergandengan tangan di sini, kemudian mereka menikmatinya, ya, enjoy aja, tetap bahagia. Nah, itu berarti menerima perbedaan. Oke, dan disitulah kemudian akan muncul kedamaian. Jadi ini gambar juga sudah sesuai. Nah, sekarang apakah gambar cukup menarik? Kita sudah bahas sebelumnya ya. Kalau iklan itu gambarnya harus menarik. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau gambar ini ya menarik ya. Ada orang-orang, warna, apa dan sebagainya. Kalau yang ini
Nah, ini terlalu sederhana, ya. Kemudian ini juga putih aja, ya. Harusnya ditambahin apa lagi, jadi lebih kreatif. Jadi kalau menarik, ini sudah bagus, cukup menarik. Tapi kalau yang ini masih kurang, ya, kurang menarik. Nah, apakah gambar cukup jelas? Ya, kita lihat di iklan yang pertama, ya, kalau misalnya tidak di sini dikatakan lidi, ya, jadi kuat bila menjadi sapu, kita nggak tahu nih, ini memang lidi jadi sapu apa gambar apa ini? Nah, ya kan? Jadi sebenarnya gambarnya nggak jelas. Kita memperkirakan ini sapu, kumpulan dari lidi, karena membaca di sini, ya. Jadi gambarnya sebenarnya kurang, ya, tidak cukup jelas. Jadi, nah kalau yang di sini gambarnya sudah cukup jelas. Jadi antara iklan A dan iklan B bisa kamu bedakan, ya. Di sini gambarnya kurang menarik, juga gambarnya tidak cukup jelas, tapi sesuai, ya. Nah, yang ini, ya, gambarnya menarik, ya, gambarnya sesuai, dan juga gambarnya jelas. Iklan harus seperti itu. Oke? Nah, di sini ada iklan A, iklan B, ya, ini bisa kamu amati lagi dan kemudian jawab di situ. Ya, Bapak kira itu hal-hal penting, ya, yang bisa disampaikan di sini. Nah, kemudian terkait perbedaan tadi, ya, di sini ada teks yang harus kamu baca. Ya, ada teks yang harus kamu baca. Bacalah tentang adat istiadat Tanah Toraja, yakni Rambu Solo. Ya, jadi ini pesona Tanah Toraja, dan di sini nanti dijelaskan tentang satu adat kebiasaan dari daerah tersebut, bagaimana mereka mengantarkan jenazah atau orang yang telah meninggal ke alam baka. Jadi ini ada upacaranya, ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, di sini diharapkan bisa menjadi bahan latihan buat kamu, ya. Seperti apakah adat istiadat yang kamu miliki? Cari tahu lebih banyak tentang adat istiadat yang dimiliki oleh keluargamu. Jadi di sini silahkan kamu berdiskusi dengan orang tua, ya, adat istiadat keluargamu. Nah, misalnya tentang pemakaman tadi, tentunya beda-beda. Kalau seperti di Tanah Toraja udah dijelaskan di situ. Nanti di Bali beda lagi, ya kan? Kamu tahu ada upacara ngaben di Bali. Ya, pembakaran jenazah. Nah, itu berbeda dengan misalnya daerah-daerah lain yang kemudian jenazahnya dikuburkan misalnya. Ya, dikuburkan juga tata caranya beda, ya, antara satu agama dengan agama yang lain. Nah, perbedaan-perbedaan itu sekali lagi adalah rahmat, ya, adalah sesuatu yang memperkaya kita. Silahkan nanti kamu juga cari, ya, penjelasan mengenai adat istiadat temanmu untuk membandingkan, ya, bagaimana adatnya kamu, bagaimana adat temannya kamu, ya. Oke, Bapak kira itu, ya, yang bisa Bapak jelaskan. Sesuatu yang direnungkan di sini sudah dijelaskan tadi, juga dengan apa-apa yang harus kamu lakukan dengan orang tua, sudah ada penjelasan pada video-video sebelumnya. Oke, Bapak kira seperti itu. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.